Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Puspita Tamsul, asal sekolah SMA Al-Huda Jati Agung. Di sini, saya akan membacakan cerpen kimia saya yang berjudul Love Story Hidrogen. Perkenalkan, namaku Hidrogen. Aku tinggal di kota SPU, golongan 1, periode 1. Manusia banyak mengenalku karena aku berikatan dengan oksigen membentuk air, H2O. Walaupun tidak hanya air, aku bisa menjadi senyawa lain bila berikatan oksigen seperti H2O2. Tetapi manusia lebih memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari. Apa jadinya manusia tanpa air? Sudah terbayang, kekeringan melanda, akibatnya kelaparan di mana-mana. Tunggu, inilah cerita. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, ucap Hidrogen. Ada, kamu sama saya, jawab Klorin. Mengingat ucapan Klorin saat itu membuatku kembali marah. Kenapa aku bisa sebodoh itu bisa menyukai pria seperti Klorin? Dia bicara seperti itu karena dia sudah memiliki kekasih. Dasar playboy. Awalnya aku kurang yakin jika Klorin sudah memiliki kekasih. Karena saat aku dekat dengan Klorin, dia bilang sedang ada masalah dan butuh teman cerita. Karena aku baik, akhirnya aku menjadi teman ceritanya. Saat itu Klorin bingung harus melakukan apa. Aku memberikan beberapa saran kepada Klorin. Sejak saat itu, aku dan Klorin mulai dekat. Kami beberapa kali berangkat ke sekolah bersama, makan di kantin bersama, sampai suatu hari, Mas datang ke meja kami. Kalian tahu apa yang dilakukan Mas? Mas mendorongku sampai tersungkur. Dasar pelakor, lo kira lo siapa, ha? Dekat-dekat sama Klorin. Klorin tuh pacar gue tahu, ucap Mas dengan emosi. Gue nggak tahu kalau Klorin udah punya pacar. Kalau tahu dia punya pacar, gak bakalan gue mau sama Klorin. Ucapku sedikit kesal. Jadi selama ini aku dekat dengan pacar Mas. Ya ampun, aku sangat kesal saat tahu bahwa Klorin sudah memiliki kekasih. Aku sudah seperti pelakor, meskipun aku bukan pelakor. Aku bisa jelasin ke kamu, ucap Klorin. Kamu salah paham. Salah paham gimana? Apa yang perlu dijelasin? Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu punya pacar? Jawabku dengan nada sedikit. Mas emang pacar aku, tapi hubungan aku sama dia lagi renggang. Aku sama dia lagi ada masalah, jelas Klorin. Serenggang apapun hubungan kamu sama Mas, tetap aja ya. Kamu pacarnya Mas, aku nggak mau dicap sebagai pelakor. Ucapku dengan mata berkaca-kaca. Loh, kamu itu bukan pelakor, kamu itu teman aku. Aku baru sadar bahwa hubunganku dengan Klorin hanya sebatas teman. Ya, tidak lebih. Seharusnya aku tidak boleh berharap dengan kedekatan kami. Mungkin memang salah aku yang terlalu berharap pada Klorin. Aku akan mulai melupakan Klorin karena aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Sejak saat itu, aku mulai menjauh dari Klorin. Aku tidak ingin menjadi bahan omongan jika masih tetap dekat dengan Klorin. Meskipun lumayan sulit, tapi aku tetap berusaha untuk melupakan Klorin. Hidrogen, ayo, mau ikut ke kantin nggak? Ajak Doron, sahabatku yang tinggal di perumahan periode Sur, golongan 3A, nomor 5. Kayaknya aku nggak ikut deh. Aku lagi males banget ke kantin. Aku hanya tidak ingin jika nanti bertemu dengan Klorin, bisa gagal move on aku. Kamu nggak mau ke kantin karena tidak mau bertemu dengan Klorin? Tanya Doron. Iya, kamu tahu kan, aku kesal sekali dengan Klorin. Aku juga tidak ingin jika bertemu dengan Klorin ataupun Mas. Aku masih kesal dengan kejadian waktu itu, jelasku kepada Doron. Baiklah, kalau kamu tidak ingin ikut ke kantin, aku akan ke kantin dengan yang lain, ucap Doron lalu meninggalkanku. Di kelas hanya ada aku, yang lain sedang pergi ke kantin. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Tapi siapa? Hai, sapa seseorang. Suaranya sangat tidak asing di kepalaku. Jangan bilang jika itu Klorin, ngapain kamu di sini? Aku tidak pergi ke kantin agar tidak bertemu dengan dia ataupun kekasihnya, Mas. Gak apa-apa, aku pengen ketemu aja sama kamu. Soalnya aku jarang lihat kamu di kantin semenjak kejadian waktu itu. Ucap Klorin mengatakan. Jangan dibahas, aku udah gak mau inget sama kejadian itu. Sial, kenapa Klorin bicara seperti itu? Kenapa? Kamu masih marah sama aku? Karena aku udah ngejelasin ke kamu. Kenapa pria ini menyebalkan? Siapa bilang aku masih marah? Aku hanya tidak ingin jika nanti kekasihmu melihat kita,
dia akan meluluhku seperti waktu itu. Bohong, aku hanya tidak ingin gagal move on dari klorin. Lain di mulut, lain di hati, itulah aku. Aku mengatakan bahwa aku tidak ingin terjadi salah paham lagi seperti dulu, tapi sebenarnya aku hanya tidak ingin gagal move on. Bukankah kebanyakan perempuan seperti itu? Kalau tidak marah, kenapa tidak mau bertemu denganku? Pria ini maunya apa sih? Kamu gak penting soalnya, makanya aku gak mau ketemu sama kamu. Ucapku sedikit sarkas. Mendengar ucapanku barusan, Lauren pergi dengan rohnya. Salah siapa dia datang? Kau kan tidak ingin bertemu dengannya. Aku semakin tidak suka dengannya. 15 tahun kemudian. Saat ini aku sedang pergi bersama dengan keluarga kecilku. Aku sangat bahagia, memiliki suami yang baik dan anak yang sangat lucu. Aku menikah 7 tahun yang lalu. Saat ini aku memiliki anak berusia 6 tahun. Aku menikah dengan Oksigen. Dia tinggal di perumahan periode unsur golongan 6A nomor 8. Anak kami bernama H2O. Dia anak yang sangat lucu, kalau nggak kebahagiaan kami. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan Oksigen. Aku sudah 100% move on dari klorin. Aku tidak tahu bagaimana kabar klorin, karena yang aku tahu, dia sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan emas. Aku tahu informasi tersebut dari Boron. Boron mengetahui semua informasi itu karena ia mengetahui dari beberapa temannya. Aku juga tidak peduli dengan Oksigen. Mengapa klorin dan emas tidak ke jenjang yang lebih serius? Karena emas bisa berdiri sendiri. Ia tidak bisa berikatan dengan yang lain, tidak seperti aku yang bisa berikatan dengan Oksigen dan klorin atau dengan yang lain. Mah, apakah menjadi manusia itu menyenangkan? Tanya H2O kepadaku. Tidak juga, kita harus bangga karena kita adalah zat kimia. Jawabku. Kenapa begitu, Mah? Tanya H2O lagi. Aku sedikit bingung bagaimana menjelaskan kepada H2O. Begini, Nak, kita harus bangga karena kita zat kimia. Manusia sangat dekat dengan kimia. Mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka menutup mata. Kenapa begitu? Karena kenyataannya, kehidupan manusia dan kimia tidak dapat dipisahkan. Segala sesuatu baik makhluk hidup atau bukan makhluk hidup, kepadatan, cairan, atau gas, terbuat dari susunan yang paling dasar dan disebut unsur kimia. Bahkan tubuh manusia terbuat dari bahan kimia, di mana reaksi kimia terjadi saat bernafas, makan, bahkan saat duduk maupun membaca. Oleh karena itu, manusia yang memahami ilmu kimia, pemahaman menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, serta mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Secara khusus, ilmu kimia mempunyai peranan sangat penting dalam berbagai bidang, diantaranya bidang kesehatan, pertanian, industri, biologi, arkeologi, maupun hukum. Aku tidak tahu apakah H2O dapat memahami dengan baik atau tidak. Tapi aku berharap semoga dia dapat memahami penjelasanku. Begitu ya, Mah. Berarti ilmu kimia itu sangat penting ya di kehidupan manusia? Iya, sampai sini kamu paham? Tanya. Aku cukup paham dengan penjelasan yang Mama berikan. Hei, apakah sudah selesai bicaranya? Kalian terlihat sangat asik dengan perbincangan kalian. Aku dan H2O lupa jika kami tidak hanya berdua, tetapi ada Oksigen. Hahaha, maafkan kami jadi lupa denganmu. Tidak masalah, ayo kita pulang, hari sudah mulai senja, ajak Oksigen. Ayo, ucapku dan H2O bersama. Baiklah, biar semua tahu, aku hidrogen bisa berikatan dengan banyak unsur. Aku sangat berguna bagi manusia. Kesimpulan yang didapat dari cerpen ini adalah semua unsur-unsur di muka bumi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Semua unsur-unsur tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing serta saling melengkapi dan mendukung peran satu sama lain. Kita patut mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan alam semesta beserta isinya dan dengan segala fenomena dan reaksi-reaksi secara menakjubkan. Tuhan menciptakan unsur-unsur di muka bumi untuk dapat kita pelajari dan kita manfaatkan sebaik-baiknya dan tetap terjaga hingga nanti. Sekian pembacaan cerpen dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.